Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah bisa ngoding aja cukup? Ya sebenarnya jawabannya udah jelas ya, dan aku yakin teman-teman udah tahu, yaitu ya enggak. Kenapa enggak? Karena kalian harus bisa punya skill, khususnya dalam menjelaskan sesuatu secara sederhana. Ini penting banget ya. Aku sering sekali ketemu dengan programmer, jago, tapi karena terlalu jago, akhirnya dia selalu menyampaikan informasi secara berbelit-belit. Ya kalau misalkan teman-teman perhatiin juga, kadang-kadang aku ngejelasin sesuatu hal yang simple itu secara berbelit-belit atau nggak muter-muter gitu. Jadi teman-teman perlu diingat yang namanya KISS atau KISS. Keep it simple and stupid. Sebenarnya ini bukan soft skill ya, tapi ini itu semacam kayak disiplin di dalam dunia ngoding. Konteksnya kalau dalam dunia ngoding, itu teman-teman harus bikin sebuah codingan atau bikin sesuatu lah di dalam proses ngoding itu harus tetap simple dan tetap bodoh. Nah, konteks bodohnya ini maksudnya adalah mudah dimengerti oleh programmer yang junior maupun yang senior. Nah, tapi kalau dalam soft skill, KISS atau keep it simple and stupid yang aku maksud adalah cara teman-teman menjelaskan sesuatu. Contoh, misalkan teman-teman kena error. Teman-teman coba ngejelasin flow-nya, aku nyobain aplikasi ini di sini, pakai cara ini, ngehit API begini, tapi kok errornya begini ya, padahal aku sudah begini, begini, begini. Nah, ketika teman-teman menjelaskan begininya, itu teman-teman harus bisa langsung to the point-nya. Jadi, nggak muter-muter atau nggak belibet lah. Kadang, programmer itu ya, karena kerjaannya mungkin udah terlalu kompleks kali ya, jadi pikirannya juga jadi ikut-ikutan kompleks. Akhirnya, ketika melakukan sesuatu yang sederhana, malah melakukan hal-hal yang kompleks. Nanti teman-teman bisa lebih paham soal case itu kalau misalkan udah mulai belajar soal clean code ya. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman nanti dapat tempat kerja yang disiplin dalam menulis kode, case ini bisa sangat-sangat menjadi hal yang mengganggu buat teman-teman sih. Kalau misalkan emang disiplin banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terbiasa dengan case, ya nggak masalah. Tapi yang jelas di sini yang mau aku tekankan bukan cara menulis kode dulu ya, tapi dari sudut soft skill-nya. Menjelaskan sesuatu dengan cara yang sesederhana mungkin dan mudah dimengerti. Kemudian, yang kedua adalah menulis. Utarakan apa yang dipikirkan secara singkat dan jelas. Nah, ini juga salah satu penyakit ya yang paling sering aku temuin. Jadi sejatinya selama kita bekerja itu kan kita nggak selalu tatap muka ya. Ada kalanya mungkin kita lagi di luar kantor, ke tempat klien misalkan, atau nggak lagi nggak izin nggak masuk, lagi ada acara keluarga atau lain sebagainya. Sehingga komunikasi secara asinkronus, entah itu lewat email atau lewat chat gitu ya, itu jadi krusial banget kan. Kalau teman-teman tidak bisa menyampaikan sesuatu yang ada di kepala teman-teman, atau masalah yang sedang teman-teman hadapi dalam bentuk tulisan, itu bisa jadi hal yang rumit ya. Nggak mungkin kan, kalau misalkan temennya lagi nggak masuk, terus kita paksa untuk Google Meet, kalau misalkan dia lagi di luar gimana? Yang mau aku tekankan di sini adalah, selama kita bekerja nanti, kita nggak akan selalu bertatap muka, ada kalanya kita harus melakukan asynchronous communication, di mana kita hanya akan menerima dan mengirim pesan lewat tulisan. Bahkan lebih ekstrem lagi, mungkin nggak pakai gambar kali. Tapi kayaknya sih udah nggak ya, karena kan sekarang udah lumayan modern ya. Jadi mungkin kirim gambar masih oke lah. Tapi kalau misalkan video kayaknya sih nggak ini ya. Ada sih memang metode yang disebut asynchronous meeting ya. Cuman menurut aku itu masih agak over banget. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih nyaman melakukan asynchronous meeting, rekam dulu, terus menyampaikan masalahnya lewat video ya sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau bisa, sebisa mungkin ditulis saja. Karena kalau ditulis, itu lebih menghemat waktu. Tidak ada durasi video ataupun durasi rekaman. Dan tidak perlu harus menyiapkan tempat yang enak untuk nonton atau dengerin videonya. Jadi tetap menulis itu penting. Ya, sekali lagi, utarakan apa yang ada di pikiran secara singkat dan jelas lewat tulisan. Kalau misalkan nggak bisa, latihan. Itu latihannya gampang banget. Seminggu sekali aja, apa yang ada di pikiran teman-teman, ya kayak nulis diary aja lah. Tulis masalahnya apa yang mau disampaikan, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau ditanyakan. Dan yang terakhir adalah minimal tahu istilah. Nggak tahu, tanya. Nah, ini juga salah satu penyakit yang ada di mana-mana ya, nggak cuma di junior aja. Tapi senior juga kadang-kadang, ya mungkin gengsi kali ya. Jadi dia kayak menahan-nahan, nggak mau nanya gitu ya. Ini dalam konteks basic komputer ya. Contohnya kayak download aplikasi, atau nggak install aplikasi,
terminal, desktop, kode editor, AI, LLM, dan lain sebagainya. Itu minimal teman-teman harus tahu kalau misalkan sudah masuk ke dunia programmer ya. Minimal tahu aja lah istilahnya. Kalau misalkan nggak tahu definisinya ya sebaiknya teman-teman langsung nanya. Di detik itu juga, ketika teman-teman dengar istilah baru, entah di dalam meeting, entah pas lagi chattingan atau lewat asynchronous chat gitu ya, atau asynchronous communication, langsung tanya. Ya, jangan kayak aku. Dulu aku juga pernah ada di posisi baru tahu soal Git kan, tapi yang aku tahu itu Git itu cuma bisa lewat komen. Temen aku ngasih tahu kalau Git lewat komen itu melelahkan gitu kan. Kenapa nggak lewat GUI aja? Aku bingung kan, GUI itu apa ya? GUI itu maksudnya GUI ya, Graphic User Interface. Maksudnya Git yang menggunakan GUI gitu loh, atau GUI. Yang tinggal klik-klik doang, lu nggak usah tulis-tulis komentar. Nah dulu tuh aku nggak nanya, cuman ya lewat aja, lewat chat gitu loh. Akhirnya sampai bener-bener temen aku masih ngeliat aku masih pakai Git lewat terminal, manual gitu ya, Git, push, Git commit, M, dan lain sebagainya. Dia ngasih tahu, kenapa nggak pakai Git yang ada GUI-nya aja sih? Kan udah dibilangin berkali-kali. Ya, dia juga statusnya emang waktu itu lagi mantau gue sebagai junior dia kan. Makanya dia itu kayak lagi mencoba benerin gue biar settingannya nggak kayak fresh graduate banget lah. Baru di situ aku tanya, GUI itu maksudnya apa sih? Baru dia ngejelasin dari awal sampai akhir, dan akhirnya aku ditegur, kalau nggak tahu langsung tanya. Jangan ntar-ntar. Jangan sampai ketahuan dulu, baru nanya. Nggak, tegurannya sih biasa aja, cuman mungkin buat aku itu pelajaran yang berharga banget. Kalau nggak tahu langsung tanya lah, intinya gitu. Dan terakhir adalah soal AC, printer, dan komputer. Oke, ini sebenarnya nyambung nggak nyambung, tapi memang AC, printer, komputer ini kan meme banget ya di dunia IT ya. Sebenarnya tergantung tempat kerja ya. Jadi memang ada kalanya teman-teman ngelamar kerjanya jadi programmer, tapi ternyata di sana jadi teknisi IT. Ditambah yang lebih parahnya lagi, ternyata teknisi IT-nya bukan teknisi IT yang spesifik, tapi ternyata yang ngurusin banyak hal. Contohnya kayak benerin AC, printer, komputer, dan lain sebagainya lah. Dan itu beneran ada ya, itu nyata, nggak dibuat-buat. Memang ada perusahaan, biasanya sih perusahaan non-IT ya, kayak pabrik makanan atau apalah. Biasanya support IT-nya itu ngerangkap banyak kerjaan. Nama timnya support IT, tapi dia ngerjain beberapa hal. Lebih dari satu lah. Banyak lah pokoknya. Yang salah satunya ini, bisa kecipratan benerin AC, printer, ataupun komputer. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman kerja, entah mungkin di pabrik, tapi bagian tim IT-nya, kalau dapat kasus benerin AC, printer, komputer itu bukan hal yang bukan hal yang aneh. Benar-benar kejadian. Karena aku waktu PKL itu mengalami hal demikian. Karena aku anak SMK ya. Jadi sempat PKL, jadi di tim komputer lah, tim IT gitu, tim IT support, dan ternyata suruh benerin printer. Itu absurd sih, cuman kan mereka mikirnya ya entahlah bagaimana manajemennya di sana, tapi memang kalau misalkan kita lagi nggak benerin printer atau lagi nggak dimintain tolong gitu ya kita nganggur. Yang paling asik itu ketika update OS. Lu bayangin ada berapa banyak komputer di perusahaan itu lah update satu-satu. Kalau misalkan pabriknya gede kan, kebetulan waktu itu emang gue PKL di pabrik yang terbilang bagus lah di kota tempat tinggal gue. Jadi pabriknya ada banyak, terus gue datengin satu-satu tuh komputernya. Permisi mas, mau di-update dulu ya komputernya. Dan itu benar. Jadi kalau soal AC printer atau komputer ini tergantung tempat kerja. Ya mudah-mudahan teman-teman yang masih nyari kerja dapat tempat kerjanya yang cocok lah ya. Jadi mudah-mudahan kasus kayak gini atau kasus yang tadi gue ceritain nggak dialamin sama teman-teman lah. Jadi sekian dulu untuk soal soft skill. Sebenarnya kalau kita bahas soal soft skill tuh banyak banget ya di dunia kerja. Tapi yang jelas minimal teman-teman tahu dasarnya aja sebagai seorang programmer. Jelaskan secara sederhana dan singkat. Keluarkan apa yang ingin teman-teman sampaikan lewat tulisan. Dan sisanya tinggal ikutin budaya tempat kerja teman-teman. Selanjutnya kita bakal masuk ke bagian belajar di mana. Kita lanjut lagi di video selanjutnya.